kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, Ivar, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Tapi jangan sampai game ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 game. Kita tentunya kaget dengan kartu merah seperti itu. Mungkin kita akan cek lebih lanjut lagi. Apakah itu benar memang red card atau enggak, karena itu memang merubah situasi. Kartu merah langsung nampaknya dari kartu kuning. Kartu merah langsung. Tadi kalian main ber-9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media. Hello Indonesia! Kita Garuda menjala bangku. Skuad Garuda Muda sebenarnya tampil cukup baik saat berhadapan dengan Qatar pada hari Senin 15 April. Namun di akhir laga mereka harus menyerah dengan skor 2-0. Dan kekalahan ini diselimuti dengan buruknya penampilan wasit Nasrullah Kabirov dan juga wasit video assistant referee atau VAR Fakram Puudo. Pengambilan keputusan yang buruk membuat konsentrasi pemain terpecah dan akhirnya berbuah 2 pemain diusir oleh wasit. Sintayong mengakui bahwa timnya tampil kurang maksimal. Beberapa peluang di depan gawang lawan masih belum bisa dimaksimalkan, dan hal ini yang membuat lini serang skuad Garuda Muda sempat buntu. Kami memiliki beberapa peluang, tetapi sangat disayangkan kami tidak bisa menyelesaikannya, kata Sintayong sumber laman AFC. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong melanjutkan, tugas utama yang akan dilakukan adalah memperkuat mental pemain. Kekalahan dari Qatar di laga perdana tentu saja cukup menyakitkan untuk pemainnya. Apalagi ini adalah laga pembuka yang harusnya bisa mereka maksimalkan dengan baik. Namun dia percaya skuad Garuda Muda bisa melewati masalah ini. Saya akan mengatakan kepada para pemain saya bahwa mereka melakukan pekerjaan yang bagus di lapangan hari ini. Kami tidak boleh kehilangan kepercayaan diri. Saya sudah mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah melakukan apa yang mereka bisa hari ini. Kami harus memiliki pemulihan yang baik untuk bangkit kembali, tegas Sintayong. Di samping itu, bahkan meski harus bermain dengan 9 pemain, mereka bisa memberikan tekanan pada lawan. Rizky Ridho dalam beberapa kesempatan juga ikut membantu sektor depan, dan ini jadi sinyal baik untuk Indonesia. Dia yakin dengan modal tersebut mereka tidak akan mudah dikalahkan untuk laga selanjutnya. Sepak bola Indonesia semakin berkembang. Kami tidak menyerah bahkan ketika kami hanya bermain dengan 1 atau 2 pemain, pungkasnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bila pihaknya sudah melayangkan protes terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia lawan Qatar, yakni pada Senin 15 April 2024. Erick Thohir mengonfirmasi bila PSSI sudah melayangkan surat protes resmi ke AFC terkait kontroversi keputusan wasit di laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar yang dinilai menguntungkan tuan rumah. Hal ini diungkapkan oleh Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Salah satu keputusan yang diprotes adalah kartu merah Ivar Jenner yang sama sekali tak melakukan kontak fisik dengan pemain Qatar. Ini bukan akhir, kita PSSI akan layangkan surat protes, kata Erick Thohir. Kartu merah Ivar mestinya nggak kartu merah, kita protes, tambahnya. Meskipun demikian, Erick Thohir mengingatkan kepada pemain Timnas U23 Indonesia untuk tidak kehilangan fokus, karena Garuda Muda masih punya 2 pertandingan untuk bisa lolos dari grup A. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga meminta para pemain percaya bila seluruh rakyat Indonesia tahu kecurangan yang dilakukan oleh Qatar. Tapi jangan sampai gym ini merusak fokus kalian. Kita belum selesai, masih ada 2 gym dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Tadi kalian ber-9 fight, 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu melihat. Netizen sosial media semua bersama kita, tetapi kita masih punya 2 gym, ungkap Erick Thohir sambil memotivasi pemain. Sementara itu Sintayong bahkan terang-terangan menyebut bahwa sang pengadil sangat menguntungkan tuan rumah. Ya benar bahwa kita bermain di sini, Qatar dan mereka berstatus tuan rumah, kata Sintayong. Semua pemain telah bersiap dengan baik, tapi wasit lewat keputusannya selama pertandingan, jika Anda melihatnya ini bukanlah pertandingan sepak bola, ini adalah pertunjukan komedi, tambahnya. Menurut Sintayong, keuntungan yang dimiliki oleh Qatar lewat sang wasit sudah keterlaluan. Tentu saja Qatar punya keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi ini keterlaluan, ujar Sintayong. Saya tidak akan banyak berkata-kata soal match ini. Saya speechless. Saya pikir tidak akan bisa tidur malam ini. Bagaimanapun pertandingan sepak bola tidak bisa dimainkan seperti ini. Ini level AFC. Ini akan mempengaruhi masa depan, tambahnya.
Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong sangat kecewa dengan performa wasit yang memimpin laga melawan Qatar. Laga yang digelar di Stadion Jasim bin Hamad Doha Senin 15 April dipimpin oleh wasit Nasrullah Kabirov dan juga wasit VAR Sifakon Puudom. Keputusan dua sosok ini dianggap sebagai faktor kekalahan skuad Garuda Muda. Bahkan Ivar Jenner harus jadi korban saat diusir wasit saat babak kedua baru berjalan. Selain itu, wasit seolah banyak memberikan keringanan saat pemain Qatar melakukan pelanggaran yang cukup keras. Sintayong menegaskan, wasit Nasrullah dinilai mencoba untuk menguntungkan tim tuan rumah. Beberapa keputusan juga dianggap tidak adil di laga tersebut. Tentunya hal ini cukup merugikan bagi Indonesia. Kondisi mental pemain juga terganggu karena performa wasit yang kurang baik. Wasit di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar. Jadi apapun yang kami coba, wasit mengganggu kami, membuat keputusan terburuk terhadap kami. Keputusan yang tidak adil, kata Sintayong pada sesi jumpa pers seusai laga. Ya, pelatih yang berusia 54 tahun ini meminta publik bisa menilai apa yang terjadi. Menurutnya, mereka bisa melihat bahwa skuad Garuda Muda cukup dirugikan saat melawan Qatar. Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, sesal Sintayong. Ya, Sintayong melanjutkan, timnya beberapa kali memang menciptakan peluang saat mengancam tim yang berjuluk The Baron tersebut. Namun semua fokus menjadi terganggu karena wasit yang memimpin laga ini. Dan dia berharap kondisi tersebut tidak terjadi di laga selanjutnya dan mereka bisa menampilkan performa terbaiknya. Di samping itu, Indonesia masih akan berhadapan dengan Yordania pada tanggal 18 April dan juga Australia pada tanggal 21 April. Kami memiliki beberapa peluang. Sayangnya kami tidak dapat menyelesaikannya. Sekali lagi, semoga kami tidak mengalami pertandingan seperti ini di masa depan. Dalam hal kinerja wasit, pungkasnya. Timnas U23 Indonesia mengaku banyak dicurangi oleh Qatar dalam laga pembuka Piala Asia U23 2024, Senin 15 April 2024. Banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh Qatar diakui oleh Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong selain menyinggung wasit, juga menyinggung soal persiapan yang dilakukan oleh tuan rumah. Ia mempertanyakan soal waktu tempuh untuk ke Stadion Jasim bin Hamad yang bisa dijangkau 7 menit, namun pada akhirnya dijangkau selama 25 menit. Kemarin kami datang ke stadion dan melakukan familiarisasi. Itu hanya membutuhkan waktu 7 menit, kata Sintayong dalam konferensi pers. Sementara hari ini, selama 25 menit, tambahnya. Lalu seorang jurnalis Timur Tengah mempertanyakan, bukankah normal bila datang ke stadion selama 25 menit dari hotel? Sintayong bilang masalahnya saat kemarin mereka menempuhnya selama 7 menit. Dan hal senada juga disinggung oleh interpreter Sintayong, yakni Jong Seok-soo di Instagram pribadinya. Pria yang akrab disapa dengan JJ itu juga merasa Qatar mempermainkan Indonesia karena saat hari pertandingan menempuh waktu lebih lama ke stadion. Sudah diduga dari awal naik bus menuju stadion, tulis JJ. 8 menit juga nggak sampai stadion dari hotel. Tapi diputar-putarin dulu baru ke stadion sampai kena waktu 15 menit lebih. Nice taktik dari Qatar, tambahnya. Netizen Indonesia menyerbu akun Instagram wasit Piala Asia U23 2024 Nasrullah Kabirov. Ya, sebagai informasi, Nasrullah Kabirov merupakan wasit yang memimpin laga Timnas U23 Indonesia versus Qatar. Ini merupakan laga matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 yang terlaksana di Stadion Jasim bin Hamad Doha, Senin 15 April 2024. Pada kesempatan tersebut, Nasrullah Kabirov dinilai memberikan beberapa keputusan yang merugikan untuk Timnas U23 Indonesia. Pertama, Nasrullah Kabirov memberikan hadiah penalti untuk Qatar pada menit ke-43 setelah Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Awalnya, Kabirov tak menganggap adanya pelanggaran dari Timnas U23 Indonesia. Hanya keputusan tersebut berubah setelah dilakukan pengecekan VAR. Selanjutnya adalah kartu kuning kedua Ivar Jenner pada menit ke-46. Padahal pelanggaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner tidak terlalu parah. Dalam kesempatan tersebut, Nasrullah Kabirov juga tak mengecek VAR. Tak hanya sekali, Kabirov kembali mengeluarkan kartu merah pada penghujung laga. Dan kali ini kartu merah tersebut diberikan kepada Ramadan Sananta yang terlihat menginjak kaki lawan. Ya, menanggapi apa yang terjadi, rasa kecewa tidak bisa disembunyikan oleh netizen Indonesia. Rasa kecewa tersebut lalu dilampiaskan ke akun Instagram Nasrullah Kabirov, yakni @nasrullah_ref. Per Selasa 16 April 2024 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 250.000 lebih yang memberikan komentar pada salah satu unggahan dari Nasrullah Kabirov. Mayoritas isi komentar yang ada merupakan kata-kata yang menghujat. Sementara itu, rasa kecewa yang sama juga dirasakan oleh Ivar Jenner. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sempat melakukan protes langsung kepada wasit, namun protes tersebut tak digubris.
Setelah keluar lapangan, Iver Jenner langsung memposting sebuah gambar yang menunjukkan bendera Qatar dengan disertai emoji badut. Masyarakat Thailand dengan akun X @thaifootballs angkat suara soal kartu merah yang diterima oleh Iver Jenner di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Akun ini mengatakan bahwa Iver Jenner sama sekali tidak membuat pelanggaran sesuai dengan tayangan ulang yang terlihat jelas. Dan Timnas Indonesia U23 benar-benar dirugikan wasit dalam laga ini. Momen pertama, Timnas U23 Indonesia dirugikan oleh wasit asal Tajikistan Nasrullah Kabirov yang memimpin laga ketika skuad Garuda Muda dijatuhkan hukuman penalti di penghujung babak pertama. Saat itu, Rizky Ridho dinilai menyikut pemain depan Timnas Qatar U23 di kotak terlarang. Dan setelah melihat video asisten referee atau VAR, Nasrullah Kabirov memutuskan memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah. Ali Sabah yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dan alhasil Timnas Qatar U23 unggul 1-0 atas Timnas Indonesia U23 di babak pertama. Kemudian di awal babak kedua, Iver Jenner diganjar kartu kuning kedua. Dan Iver Jenner dinilai wasit telah menginjak kaki bek Timnas Qatar U23 Saif Hasan. Padahal dalam siaran langsung atau VAR terlihat jelas, Iver Jenner sama sekali tidak menyentuh Saif Hasan. Dan sayangnya, wasit Kabirov yang memimpin pertandingan tidak mengecek VAR sebelum membuat keputusan. Bermain dengan 10 orang membuat Timnas Indonesia U23 kesulitan mengembangkan permainan. Dan ironisnya, skuad Garuda Muda kembali kebobolan. Syarat Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Qatar U23 akan diulas. Timnas Indonesia U23 baru saja bersua Timnas Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Setelah melalui 90 menit pertandingan yang penuh kontroversi, Timnas Indonesia U23 tumbang 0-2 dari tuan rumah Qatar. Gol-gol Timnas Qatar U23 diciptakan eksekusi penalti Ali Sabah pada menit ke-45+4 dan sepakan bebas yang dilepaskan oleh Ali Rawi pada menit ke-54. Meskipun kalah 0-2 di matchday pertama, bukan berarti peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos babak selanjutnya sudah tertutup. Skuad asuhan Sinteyong terbantu hasil laga lain di grup A, yakni Timnas Australia U23 versus Timnas Yordania U23 yang berakhir 0-0. Saat di puncak klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 ditempati oleh Timnas Qatar U23 dengan 3 angka. Disusul Australia U23 dan juga Yordania U23 di posisi 2 dan 3 dengan 1 poin. Dan tentu saja di posisi juru kunci ada Timnas Indonesia U23 dengan total 0 angka. Ya, lantas bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024? Timnas U23 Indonesia hampir pasti lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 jika menyapu bersih 2 laga sisa. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan bersua dengan Australia, yakni pada Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dan juga Yordania Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akun Instagram resmi Piala Asia U23 2024 juga tak luput dari bulan-bulanan netizen Indonesia. Mereka ramai-ramai menyampaikan kekecewaan di kolom komentar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 kalah dari tuan rumah Qatar U23 di laga pembuka grup A. Skuad Garuda Muda takluk 0-2 pada pertemuan tersebut. Ya, bukan hasil akhir yang menjadi sorotan netizen, melainkan banyaknya kejanggalan yang terjadi sepanjang pertandingan. Salah satunya adalah keputusan wasit yang cenderung berat sebelah. Beberapa kali wasit yang memimpin pertandingan membuat keputusan yang menguntungkan kubu tuan rumah. 2 kartu merah dikeluarkan wasit untuk Iver Jenner dan juga Ramadan Sananta. Alhasil, netizen Indonesia pun ramai-ramai menggeruduk akun resmi Piala Asia U23 2024. Dan kolom komentar menjadi tempat silaturahmi para netizen tanah air. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.